hanya manusia-manusia otak pekok, manusia-manusia sakit jiwa, manusia-manusia yang otaknya tidak waras, yang mau dengar kau punya omong kosong itu. Rakyat Indonesia ada 82% saat ini yang puas dengan kinerja dari seorang Presiden Joko Widodo. Wahai kakek tua yang bernama Amin Rais, usiamu sudah uzur, sebentar lagi kau akan masuk liang kubur. Bertobatlah. Sekali lagi saya rakyat jelata, saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa bertobatlah. Rakyat pun sudah tahu bahwa kau berkuar-kuar demi Anies Rashid Baswedan. Dan untuk membuktikan kepada para pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Esa, Husnur, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Demikian petisi kami sampaikan. Jakarta, 9 Juli tahun 2023. Tertanda Profesor Amin Rais. Kedua, Ahmad Khozinuddin, S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi, kita menyaksikan bagaimana pernyataan dari Amin Rais. Saya sebagai rakyat jelata menilai bahwa apa yang diungkapkan oleh Amin Rais itu semua adalah hal yang membuktikan bahwa dirinya sedang sakit hati, dirinya sedang sakit jiwa, dan yang paling memalukan, dia adalah seorang mantan ketua MPR, tetapi dia tidak tahu bahwa jumlah rakyat Indonesia saat ini ada 280-an juta jiwa. Dari 280-an juta jiwa itu, ada 82% rakyat Indonesia saat ini yang puas dengan kinerja Bapak Presiden Joko Widodo. Lantas, ketika seorang kakek tua ini berkoar-koar untuk memakzulkan seorang Presiden Joko Widodo, kira-kira rakyat yang mana? Sekali lagi saya tanya kepada kakek tua
yang umurnya sudah uzur yang sebentar lagi memasuk liang lahat ini, kira-kira rakyat yang mana yang mau memakzulkan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Saya adalah rakyat jelata. Saya adalah satu orang yang terus berkuar-kuar, yang terus bersuara untuk membela seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan juga masih ada 82% rakyat Indonesia yang siap untuk menantang kalian-kalian yang mau memakzulkan Bapak Presiden Joko Widodo. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka-mereka ini adalah relawan dari Anies Rashid Baswedan. Mereka-mereka ini adalah pendukung dari Anies Rashid Baswedan. Nanti sebentar saya akan membuktikan kepada pemirsa sekalian di mana seorang Anies Rashid Baswedan ini bergaul atau bergabung dengan kelompok-kelompok mereka ini. Kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan tentang people power. People power biasanya digaungkan oleh orang-orang yang penuh energi, tetapi tidak dengan people power yang diserukan oleh kumpulan manusia-manusia yang usianya sudah uzur, kumpulan manusia-manusia sakit jiwa, kumpulan manusia-manusia yang mentalnya sudah rusak, kumpulan manusia-manusia yang sebentar lagi akan masuk ke liang lahat. Ini tentu dan sangat memalukan. Seorang kakek tua, seorang public figure, seorang mantan ketua MPR, tetapi menunjukkan sikapnya yang sangat brengsek, sikapnya yang sangat biadab, dan sikapnya yang sangat kurang ajar, yang tidak menunjukkan kewibawaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak lagi pemirsa sekalian, mari kita melanjutkan lagi untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Pak Amin Rais lo, people power ini lo, oleh sego. Ya, siap memang liang lahat itu dia. Ini people power Pak Amin Rais. Ya, setuju saya. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya Si berpikir, perempuan ini atau si wanita ini untuk adalah saat ini kader memang dari harus PKS ya. Ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade ya. Sekali lagi, Harus saya di-upgrade informasikan lewat, kepada pemirsa rakyat sekalian bahwa Indonesia, perempuan yaitu, ini adalah kader semacam PKS. Kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin karena kita mengkritisi rezim yang sudah tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat kita, sehingga harus segera dieksekusi. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system, support control untuk NKRI ini, jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus segera mengajak rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Harus diusahakan. Kita harus wajib warga Indonesia, rakyat Indonesia, apalagi Solo Raya, kita wajib, harus hukumnya wajib untuk mengajak rezim. Konstitusi terbesar belum pernah dalam sejarah. Coba kita perhatikan ke kaosnya ya, ke baju yang dia pakai itu. Jelas-jelas ada gambar dan foto dari seorang Anies Rashid Baswedan. Bintang 5 Baca itu baik-baik. pernah menjadikan Anies Baswedan. sebagai tempat sukses. Ini terang-terangan dan mendukung Ganjar Pranowo. Ya, ya, Pranowo. Mari kita sepakat dari Solo ke Jogja, Bandung, Jakarta kita gelorakan people power. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, Durno, kemudian Sengkuni, sudah bau tanah, pengkhianat, penipu dan lain-lain. Yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, Durno, kemudian Sengkuni, sudah bau tanah, pengkhianat, Memang penipu dan faktanya kau sudah bau lain-lain. tanah, Tetapi ketua. buat saya ini sangat biasa. Nah, apabila diejek, dihina oleh orang-orang dungu, orang-orang jahil, mereka mengatakan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perhatikan ini ya. dan mengayomi. Makanya kenapa saya katakan bahwa orang-orang yang berkuar-kuar soal aksi People Power ini adalah orang-orangnya Anies Rashid Baswedan. Sehingga di 2024 jangan pernah memilih calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan ini. Kita mencari tahu rakyat Indonesia. People power. People power. People power. Yang namanya acara People Power ini kita percaya dan insya Allah akan mengalir menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi hari ini tidak ada perbedaan dengan saya. Alhamdulillah saya People Power itu nggak usah ditakuti, orang takuti dulu. Karena di setiap negara ketika tidak ditemukan keadilan dan kecurangan, secara otomatis orang rakyat itu pasti bergerak. Saya tidak akan banyak kata. Satu, yang penting ini adalah warga masyarakat, baik yang masih berdinas maupun yang sudah tidak, ataupun swasta. Mari bersama-sama, saya hanya mengingatkan, dan saya yakin ini tidak lupa. Quran surah Al-Baqarah itu yang mempelopori Pak Jokowi, betul? Karena itu dengan People Power Pak Jokowi jadi presiden, dengan People Power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo, betul apa betul? Acara People Power ini kita percaya dan insya Allah akan mengalir menyebar ke seluruh Indonesia. Orang Indonesia tidak goblok seperti Anda, Pak. Dengan saya di Jakarta dan Bandung juga mengadakan aksi People Power dan saya. Banyak yang menanyakan kepada saya, Pak Mudrik, bakal nanya, kenapa ada People Power? Karena kita sebagai rakyat tidak punya saluran untuk menyampaikan segala aspirasi kita. Semua anggota dewan dari DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI itu semua hampir semua mengabdi kepada negara. Tapi saya sebagai negara, saya tidak bisa menerima. Kalau Pak Jokowi mengatakan virali, rakyat juga berhak mengatakan virali. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan virali, ya jangan diangkat. Itu cuma hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus jaga, termasuk Anies Baswedan. Aduh, pendukung Anies, pendukung Orang-orang Anies. yang agak nganggur atau nganggur mutlak itu kalau ada kata People Power merasa terpanggil itu. Berasa ada kegiatan. Waduh, kegiatan Biar ada People kesibukan. Power. Wah, People Power. Nah, People ki opo itu People Power. Wah, jadi begitu Bung, sampai di durno-durnokan. Ya karena ya salahnya sendiri. Terus ada loh sampai bilang bau tanah segala rupa. Pak Amin. Iyalah, di bau-bau tanah kan gitu. Enggak lah. Sebenarnya kan Pak Amin punya anak itu. Ada. Loh, ya anaknya itu yang suruh. Apa? Pak, mbok jangan People Power gitu. Misalnya anaknya, Iya. masa dia nggak mau denger itu? Iya, dan Bapak kan sudah tidak punya power dan tidak punya people. Gitu kan? Sudah tua. Iya. Nggak punya power, karena nggak punya Power kekuasaan, apa? nggak punya people Iya. juga. Jadi people power itu Iya. apa gitu? Enggak gitu, enggak ditambah itu. Kasihan Pak Jokowi lah Pak, gitu kan? Sama-sama Solo gitu. Iya. Tapi Pak Jokowi ini yang keren, Bung. Pak Jokowi pasti protes ini. Apa tuh? Ya anak-anak yang laporin itu. Oh Oh, iya. ya jangan dilaporin lah, wong bilang People Power aja kok dilapor ke. Gitu Pak Jokowi kira-kira. Ya, mungkin- Semata-mata cuma ngomong. Ah, iya. Oh. Ngomong toh itu, ngomong juga nggak ada realisasinya. Yang seru Mbak, ya tuh, Kak. biar. Sebetulnya kan
kalau kita pelajari sejarah, people power itu terjadi karena ada protes masyarakat, kesadaran, lalu mereka protes rame-rame seperti 98, 65 kan, masyarakat. Sekarang enggak, people power ada undangan. Undangan itu dia. Kayak kenduri. Kayak kenduri. Kenduri Ada, ya. ayo kita gerakan people power tanggal sekian. Tanggal sekian. Daftar. Satu Iya. nama. Sampai 5 Bung. Panca power. Nah, itu seru kan. People power tuh kayak kenduri ya, kayak ulang tahun. Tidak spontanitas. Nah, Tidak ada letupan hawa nafsu, Iya. kemarahan, kejengkelan. Karena pemerintahnya menjengkelkan. mungkin Nggak mungkin ada. masyarakat lagi makan pecel di pinggir jalan. Wah, people power yuk. Makan dulu. Ngobrol kita gitu. Oh, sing keren itu kalau Pak Jokowi daftar itu. Iya kan? Tapi sudah ada 1 nama, sampai 5 kan? Mungkin Pak Jokowi, aku tak melu ya sisan. Aku angkot 6 gitu tulisan Joko Widodo. 5, 6 beliau. Ngapain ini Pak? Nah, people power ya. Nah, kenapa Pak Presiden yang masa Aki Amin? Iya. Gitu. Tapi itu ya Bung, kemarahan netizen ini. Ini Pak Jokowi sudahlah. Ya Pak Jokowi pasti nggak nganggap kan. Oh, aku nunggu wong tentermu wis ora masalah. Piye to kita tanggaku ki yo. Nanti aku ini gak akan turun, udah sudah ndak lama-lama lagi kan turun gitu kan. Sesuai konstitusi. Nah, apa goyah-goyah. Itu tapi kalau Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama, kita sudah menyimak bersama-sama. Saya sedikit memberi tanggapan. Ketika mereka bersuara soal people power, tetapi saya secara pribadi mau menyuarakan itu bukan people power, tetapi adalah people goblok. People yang serakah, people yang lagi sakit hati, people karena tidak mendapatkan panggung dan jabatan, people yang otak-otaknya udah pada somplak, people yang orang-orangnya udah setengah sakit jiwa. Begitulah kira-kira menurut saya. Karena people power menurut saya adalah sebuah kegiatan yang terjadi spontanitas. Bukan dengan menyebar undangan seperti yang dilakukan oleh kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Sudah tua bangka, usianya sudah uzur, sebentar lagi memasuk kubur. Tetapi kelakuan brengseknya masih seperti kayak anak ABG. Benar-benar sangat memalukan. Amin Rais, rakyat Indonesia pasti akan menunggu kedatanganmu. Dan apalagi kuburmu sudah dipersiapkan oleh netizen. Sekarang rakyat hanya menunggu kapan kau akan datang, kapan kau akan melakukan aksi people power itu. Pemuda Timur Indonesia Bersatu sudah berkumpul kok di daerah Bogor. Mereka sudah berkumpul di daerah Jakarta, sudah berkumpul di daerah Solo untuk menunggu kedatanganmu. Sekali lagi saya tegaskan, Timur Indonesia Bersatu sudah berkumpul. Mereka sudah bergandeng tangan bersama-sama. Mereka akan menjadi garda terdepan untuk menunggu kehadiranmu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hal lain yang mau saya tanggapi bahwa dalam cuplikan-cuplikan video tadi, ada sosok, ada raut wajah, ada seorang calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan. Hal ini membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa aksi people power yang selalu membuat kegaduhan, yang selalu membuat keributan di bangsa Indonesia ini dilandasi oleh kelompok-kelompok, oleh orang-orang yang mendukung Anies Rashid Baswedan. Sehingga di tahun 2024 nanti, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, hati-hati
dengan sosok manusia yang bernama Anies Rashid Baswedan ini. Apa yang disuarakan oleh Amin Rais itu semua adalah ungkapan rasa sakit hati. Mentalnya sudah rusak, padahal usianya sudah uzur. Tidak menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang mantan ketua MPR, sebagai seorang yang pernah mengayomi di bangsa ini, sebagai seorang yang pernah menjadi public figure dengan posisi yang sangat strategis dan sangat luar biasa. Tetapi akhir-akhir ini kita selalu melihat bagaimana seorang Amin Rais menunjukkan sikap kedunguan dan kegoblokannya. Dan orang-orang yang mengikuti ajakan atau undangan dari Amin Rais ini adalah orang-orang yang sepemahaman, yang sedunguan, yang segoblokan dengan Amin Rais juga. Mari untuk kita rakyat Indonesia yang masih berpikir waras, kita hanya bisa menertawakan apa yang dilakukan oleh kakek tua yang mungkin sedang sakit jiwa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.